Nah, sebagai duta besar Indonesia di Moskow, Pak, sebenarnya kacamata Bapak kenapa sih Pak Presiden Putin ini reaktif banget sama Ukraina nih Pak? Karena kan ingin jadi anggota NATO, seperti itu Pak. Bagaimana Pak pandangan Bapak? Jadi sejarahnya panjang sebenarnya ya, sejarahnya berawal dari dulu ya. Kalau dilihat itu pada saat Rusia itu Uni Soviet bubar, kemudian kan setelah 10 tahun saja ya, kurang lebih tahun 2000 itu 2021 mereka itu udah agak gusar ya, mereka itu tidak suka dengan ekspansi NATO yang terus ke wilayah timur yang berdekatan dengan perbatasan Rusia. Bahkan tahun 2000 itu Presiden Putin sendiri mengajukan permintaan agar bisa masuk NATO. Jadi anggota NATO Rusianya. Nah, Barat mengatakan ya, anggota NATO yang lainnya mengatakan bahwa Rusia hak asasi manusianya dan demokrasinya tidak mencapai standar sehingga belum mencapai standar yang dikehendaki sehingga tidak bisa dipertimbangkan secara serius. Nah, kemudian mereka terus Presiden Medvedev sendiri itu mengajukan pada tahun 2008 gitu bahwa perlu ada security umbrella yang baru yang dibahas di Eropa karena dengan mundurnya NATO ke bagian timur yang dekat dengan perbatasan Rusia, maka dengan konsekuensi segala penempatan senjata-senjata di perbatasan Rusia, apalagi rudal-rudal missile defense system yang penembakannya dalam waktu singkat bisa mencapai Moskow, bisa mencapai kota-kota besar lainnya di Rusia, sehingga dipandang merupakan ancaman bagi Rusia. Nah, oleh karena itu dipertanyakan oleh Presiden Putin, maksudnya apa? Anda terus mundur ke bagian timur di perbatasan kami. Nah, itu yang menimbulkan kemarahan dari Putin. Padahal sebelumnya sudah ada deklarasi-deklarasi yang mereka tandatangani bersama. Tidak melihat sesama sebagai adversary, sebagai lawan, sebagai musuh. Nah, ini Amerika kan jelas-jelas mengatakan Rusia sebagai adversary. At the same time, pada saat yang sama, NATO terus bergerak ke perbatasan dengan segala persenjataannya. Itu dianggap sebagai red line bagi Rusia. Nah, oleh karena itu maka Rusia tidak menghendaki agar Ukraina dan Georgia masuk menjadi anggota NATO karena konsekuensinya ada persenjataan di perbatasannya yang bisa mengancam keamanan nasionalnya. Nah, itu dia. Itu permasalahannya begitu. Oke. Artinya saya mau garis bawahi Pak ya. Artinya siang tadi kan Presiden Putin sudah bilang tidak akan masuk oleh Ukraina. Sekali lagi berarti saya ingin menggarisbawahi memastikan bahwa di Rusia pun memang yang berkembang kabar hanya untuk Ukraina Timur ya, Donbas ya artinya ya serangannya ya. Tidak meluas ke wilayah lain Pak ya. Jadi dari Kementerian Pertahanan bahwa tidak adanya pergerakan ya pasukan organik besar-besaran yang untuk invasi ke Ukraina. Nah, itu dari Kementerian Pertahanan Rusia sendiri. Jadi tidak ada serangan menggunakan misil, ada airstrikes, artileri yang menembaki kota-kota besar di kota-kota di Ukraina. Jadi tidak ada serangan seperti itu. Itu yang menurut pihak Rusia. Jadi yang harus di headline ini sebenarnya Ukraina Timur ya, Donbas ya. Karena kan kalau media Barat Ukraina sebutannya. Ya. Nah, Pak Dubes, berapa sih WNI kita nih di Rusia yang bolak-balik ke Ukraina, Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Ada juga yang keluarga di sana sini ya. Ada staf kami misalkan ada keluarganya di Ukraina ya, kebetulan sekarang sedang di sana. Jadi jumlahnya kalau warga kita itu mungkin sedikit. Ya, saya kira tidak begitu banyak ya warga Indonesia. Mungkin ada 1-2 lah. Yang setahu saya ada 1 orang dari KBRI Moskow yang punya istri di Ukraina dan sedang mengunjungi istrinya. Tapi yang lainnya saya tidak tahu. Tentu saja kalau kita bicara mengenai warga Rusia, tentu saja banyak sekali ya, karena mereka berbatasan dan keluarga satu sama lainnya banyak sekali. Pak Gafur, Pak Hosea sebelum serangan tadi sempat komunikasi dengan Pak Gafur di Kiev? Sempat komunikasi? Iya, dengan Pak Gafur.
Iya, konstan. Ya, yang beliau sampaikan apa, Pak? Karena kebetulan tadi pas saya hubungi beliau itu kayaknya pas dimulai serangan itu kalau nggak salah. Ada informasi apa dari Pak Gafur di sana? Saya kira lebih baik beliau yang sampaikan langsung dari sana ya, karena jangan sampai karena banyak sekali berita ya, berita serangan udara, berita berita Ya, pasukan betul. memasukkan ini, ada ledakan-ledakan. Nah, saya khawatir saking banyaknya fake news yang beredar gitu, saking banyaknya fake news yang beredar. Memang terdengar ada ledakan di Odessa, di Kiev, ada, tapi belum terkonfirmasi oleh pihak Rusia apakah mereka yang melakukan itu. Saya dapat berita dari Russian Today yang mengatakan bahwa misail air defense system dari pihak Ukraina itu di-disable gitu, mungkin dihancurkan ya. Hanya itu aja, ada informasi kecil di Russian Today. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka melakukan serangan pasukan besar-besaran masuk ke Kiev atau masuk ke Odessa seperti yang diberitakan berbagai media. Iya, makanya perlu kita highlight itu Ukraina Timur sebenarnya, Donbas ya, bukan Ukraina. Iya, Nah, betul.